Nah, kebanyakan orang Jawa, khususnya orang Jawa dan umumnya orang Indonesia. Kalau kita mau maju, nggak mau kalah dengan bangsa lain, kita harus berpikir maju. Zamannya zaman maju, tapi kenapa bangsa kita malah mundur? Padahal kalau saya pribadi mengatakan, manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang artinya punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, kehidupan 500 tahun, tahun 1 Masehi sampai tahun 500 itu bisa dikatakan kejayaan bangsa Jawa. Dulu dikatakan bangsa Jawa. Nah, setelah tahun 500 Masehi, ada pendatang orang asing datang masuk yang membawa budayanya dari negaranya. Kalau yang sekarang dikatakan kaum Dharma itu. Nah, terus ngeten Bopo, kalau misalnya kita ini kan berbicara tentang ajaran kejawen gitu nggih. Nah, nilai-nilai utama dari ajaran kejawen itu kira-kira menurut Bopo itu apa gitu? Kalau yang tak rasakan secara pribadi gitu, minimal setelah saya kenal yang namanya meditasi gitu ya, bukaan kunci sedulur sejati, itu minimal kalau butuh apa-apa itu udah nggak lagi tanya sama orang gitu, bisa tanya sama diri sendiri gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada semacam kayak ya petunjuk lah, entah itu lewat mimpi atau lewat apa, dan itu kan masing-masing orang kan beda-beda gitu, tergantung tergantung latar belakang, isi otaknya bagaimana dan seterusnya gitu. Nah, gimana Bopo tentang nilai-nilai ajaran kejawen yang paling utama itu apa? Ini yang mengutamakan ajaran kejawen ini ya tentu saja hanya orang Jawa yang mengerti dulu. Lah, yang diutamakan, yang dibutuhkan apa dulu? Manusia tidak lepas, kalau di dunia ya nggak lepas dari materi. Nah, makanya tapi kalau saya mengantarkan atau nuntun kadang-kadang yang ikut belajar, itu tidak saya dulukan tentang materi itu nggak ada ya kedepankan. Nanti kalau sudah itu dikedepankan, nanti akhirnya lakunya hanya memburu materi aja. Padahal kita tujuan pokok itu yang dikatakan ajaran sangkan paran dumadi. Kalau kita sudah melakukan benar, secara benar, walaupun tidak kaya raya, jadi materi itu istilahnya rezeki itu tidak akan kekurangan, tapi harus bisa menerima apa adanya dan harus tahu. Sekarang contohnya kalau kita ternak kambing tapi hasilnya ingin banyak seperti ternak sapi ya nggak bisa. Itu. Jadi yang dikatakan iso nrimo ing pandum itu tidak harus diem aja, ya kita tetap berusaha. Tapi kan memang orang yang hidupnya sudah penuh penerimaan itu kan ya nggak bakal kekurangan loh. Nggak bakal kekurangan. Sudah percaya diri. Karena saya menjalankan ajaran ini, kita bisa hidup cukup tentram sekeluarga. Yang penting kita bisa menerima hidup cukup. Sudah dari cukup, lebih sedikit dari cukup, sudah harus menerima. Kalau kaya, orang bisa miskin. Tapi kalau cukup, gak bisa miskin. Karena bisa menerima lahir batin. Ketentraman bukan hanya di materi. Banyak orang yang hartanya banyak, rumahnya banyak di mana-mana, kaya lah. Tapi mau tidur aja kesulitan. Nah, ini dimakan terbalik ini. Iya. Nah, terus enten ingkang sanjang menawi kejawen menika bertolak belakang atau berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang masuk di Indonesia gitu. Nah, miturut Bopo, sebenarnya itu
perbedaannya itu karena orang itu memahami agama itu hanya pada level kulitnya saja, tidak mau masuk ke dalam, sehingga ketika kemudian mau masuk ke dalam, intisarinya sebenarnya sama, atau memang sebenarnya beda gitu, Bapak? Pripun? Iya, matur nuwun. Karena gini, rata-rata orang belajar agama itu dimulai sejak kecil. Karena sudah beberapa tahun ini lamanya, sekarang aja orang Jawa udah nggak tahu asalnya Jawa itu gimana, nggak tahu kok. Dan beberapa tahun ini yang jelas agama itu budaya. Kejawen, kawruh kejawen ini ya juga budaya. Cuma wong beda kampung aja sudah beda bahasanya, beda daerah sudah beda caranya. Apalagi kita beda negara. Nah, kebanyakan orang Jawa, khususnya orang Jawa dan umumnya orang Indonesia. Kalau kita mau maju, nggak mau kalah dengan bangsa lain, kita harus berpikir maju. Zamannya zaman maju, tapi kenapa bangsa kita malah mundur? Padahal kalau saya pribadi mengatakan, manusia di hadapan Tuhan itu sama. Yang artinya punya hak dan kewajiban yang sama. Manusia kuwi duwe hak lan kewajiban sing padha. Mosok nek nganggo cara agama wong iso pinter, tapi nganggo cara budaya Indonesia mosok nggak bisa pinter. Siapa yang larang? Nggak ada. Contohnya gini aja. Nek dipikir wong sak kabupaten utawa wong sak tanah Jawa. Sekarang sedaerah Kabupaten Tuban ini aja, karena kita berdomisili di Tuban. Banyak mana yang orang Jawa dan orang Arab? Kenapa yang berkembang kok malah budaya Arab? Se-Jawa sekarang. Setanah Jawa ini orang Jawa dan orang Arab banyak mana? Kan banyak orang Indonesia. Tapi kenapa yang berkembang kok budaya Arab? Lah ini karena sudah terlalu lama. Ini sudah 500 tahun lebih kita didoktrin dengan ajaran agama. Nah, kita tidak nyalahkan sebetulnya. Berarti dulu orang-orang Jawa itu secara kebudayaan spiritualnya sebenarnya sudah bagus. Mirip dengan yang di Bali ya kira-kira? Seperti itu ya kurang lebihnya? Di Bali juga, ini kan banyak orang yang dari Jawa. Kalau nggak salah saya bisa cuplik dikit. Mulai tahun 1 Masehi sampai 1 Masehi. Tahun 1 Masehi orang Jawa itu sudah punya loh. Meringati tahun baru, ya sudah punya, sudah. Sebetulnya tahun Jawa ini sudah 3000 tahun lebih. Padahal tahun Masehi baru 2024. Nah, waktu zaman itu ada penelitian, mulai tahun Masehi dihitung sampai 500 Masehi. Ini bisa dikatakan masih khususnya Jawa dan umumnya Indonesia atau Nusantara. Ini bisa dikatakan gemah ripah lo jinawe ayan tentrem kerto lan raharjo. Walaupun memang zamannya waktu itu belum maju, nggak ada orang menginginkan menguasai milik orang lain, nggak ada. Yang dibutuhkan hidup rukun bersama-sama. Nah, kalau diteliti per 500 tahun, padahal per 100 tahun saja situasi sudah berubah. Nek dihitung ono zaman Kali Yoga, ono zaman Kali Matoyo, ono zaman Kali Yoga. Nah, kehidupan 500 tahun, tahun 1 Masehi sampai tahun 500 itu bisa dikatakan kejayaan bangsa Jawa. Dulu dikatakan bangsa Jawa.
Nah, setelah tahun 500 Masehi, ada pendatang orang asing datang masuk yang membawa budayanya dari negaranya. Kalau yang sekarang dikatakan kaum Dharma itu. Kaum Dharma itu membawa ajaran Buddha. Di dalam Buddha ada aliran yang namanya Tantrayana dan Mahayana. Di situ akhirnya berkembang menjadi Hindu. Tapi beliau di Jawa bisa akur, bisa adaptasi. Waktu itu walaupun sudah berbaur dengan kaum Dharma, itu orang Jawa nggak merasa diganggu, tidak merasa terganggu. Ada titik temu lah ya. Nah, yang dicari kesamaannya. Kesamaan. Jadi mulai tahun 500 Masehi ke atas itu bisa juga dikatakan kejayaan kaum Dharma. Karena apa? Beliau berhasil bisa adaptasi dengan orang Jawa. Iya. Tahun 500 sampai tahun 1000 Masehi bisa dikatakan kejayaan kaum Dharma. Nah, setelah tahun 1000 Masehi datang lagi kaum Nasrani. Tahun 1000 sampai 1500 Masehi itu di tengah-tengah perjalanan itu Indonesia sudah dikuasai Belanda. Nah, membawa ajaran Nasrani itu yang pada umumnya di Indonesia yang membawa Belanda. Makanya di kota-kota besar, contohnya Jakarta itu sudah nggak murni ajaran Jawa. Jadi sudah berbaur. Sinkretis dengan agama. Nah, belum ada agama apapun, orang Jawa sudah ngerti dan sudah punya tata cara bertuhan. Nah, akhirnya merasa terusik orang Jawa. Karena dengan keadaan bangsa asing yang datang ke Indonesia, tentu saja pakai politik. Rata-rata orang Jawa itu yang dikedepankan kejujuran, ketemenan. Kalau iya ya iya, kalau tidak tidak. Ini dimanfaatkan oleh orang asing. Tapi zaman tahun 500 orang Jawa dan kaum Dharma nggak ada, sama. Karena nggak ada gesekan, karena beliau ingin bertempat di Indonesia, ingin ikut hidup di Jawa. Beliau nggak berani betul, nggak ngerusak tatanan, Jawa. Tadi walaupun potong pohon aja ikut tata cara Jawa. Tadi kalau mau potong pohon ya dibancai lah orang Jawa. Jangan potong dulu kalau sekitarnya belum ditanami. Kalau tanaman sudah tumbuh, sudah hidup, ini baru dipotong. Motong kayu tidak harus langsung potong, diteres dulu, biar kering di batang. Kalau sudah kering baru dipotong. Tapi sekitarnya sudah ada pertumbuhan, gitu. Tapi sekarang ya zaman semakin maju, alat semakin canggih, seenaknya. Nah, kembali di tahun 1000 itu kedatangan dari bangsa Belanda 1000 sampai 1500 itu bisa dikatakan kejayaan kaum kolonial VOC itu Belanda. Ya, ceritanya gitulah zaman Belanda itu 1000 sampai 1500 lah. Akhirnya tahun 1500 sudah ada dagang yang datang di Indonesia lagi dari Arab, dari versi itu datang ke Jawa, Mejo dari Arab. Beliau membawa pengaruh ajaran Muslim Islam ini. Nah, jadi tahun 1500 ke atas ini Indonesia ibaratnya pasar udah rame ini. Saling mengaruhi, saling walah macam-macam sampai sekarang ini. Ini
Jadi tahun 1500 naik sampai 2000 ini bisa dikatakan kejayaan kaum muslim. Oke, jadi proyek Islamisasi, proyek Arabisasi itu sebenarnya yang dikritisi orang-orang Jawa, memang benar-benar Jawa yang murni itu, Ya. karena dia merasa paling benar sendiri dan menganggap yang lain keliru gitu kira-kira. Ya. Kan banyak memang Itu yang sampai sekarang banyak yang gitu. Makanya saya kalau gini saya mulai mau bicara. Kalau kita nggak mau bicara, kita harus bicara yang sebenarnya. Nggak usah ngamping-ngamping, nggak usah nebeng-nebeng, nggak usah takut-takut. Wong kita hidup di negara sendiri. Makanya, tapi saya nggak nyalahkan orang Arab ini. Yang salah ya kita sendiri. Kenapa bodoh? Zaman Londo kan nggak ada orang Indonesia sekolah dhuwur gak oleh, mau ndak pinter. Nah, ternyata sekarang inilah jadinya. Nah, di waktu sekarang ini sudah kejayaan bangsa Arab. Titik kejayaan bangsa Arab sampai tahun 2000. 1500 sampai 2000. Ini kejayaan mutlak bangsa Arab. Padahal di waktu zaman Sunan itu tahun berapa itu? Di waktu tahun 1600 kalau nggak salah 1612 Jawa khususnya atau Indonesia ini kan sudah dikuasai Islam. Nah, di situ yang berdiri sebagai penguasa adalah Sultan. Tahun 1612 Jawa sudah dikuasai Sultan Agung. Sultan Agung Anyokrokusumo itu sudah pemerintahan Islam itu. Nah, itu kerajaan-kerajaan di Jawa sudah. Kerajaan Jawa ini yang terakhir ini yang murni ala Jawa, Majapahit. Nah, itu sudah runtuh. Ya, dengan alasan macam-macam dan tata cara yang bermacam-macam. Nah, kalau saya mengatakan Jawa, Indonesia sampai sekarang ini kita masih dalam peperangan ini. Kita masih dikuasai penjajah, khususnya orang Arab. Nah, perang sekarang ini bukan perang fisik, tapi perang moral. Benar, kelihatannya diam-diam, tapi bahaya ini. Kalau kita diam aja, kapan merdeka lahir batin? Jadi kampanyenya mereka itu pakai surga, pakai neraka, pakai pahala, kurang lebihnya begitu ya, Pak? Nah, jadi sekarang yang disponsorkan, yang dikampanyekan, ini ya saya nggak nyalahkan orang Arab, tapi yang salah kita sendiri, bangsa sendiri. Mosok kalau kita itu nggak pakai cara Arab nggak masuk surga. Padahal kita punya hak dan kewajiban yang sama di dunia, di hadapan Tuhan. Di dalam negara kita juga punya hak dan kewajiban yang sama di bawah naungan pemerintahan kita. Ini ada yang masih salah penataan ini, mulai presiden pertama sampai sekarang ini belum dibenahi, belum dirapikan. Kesalahan ini sampai sekarang. Untung saja kok saya ini orang kecil, jadi nggak punya kekuatan apa-apa. Nah, apabila pemerintah membutuhkan atau mau tanya atau mau ngasih keterangan, silahkan. Kalau menurut orang Jawa, Bapak, konsep surga neraka itu gimana? Menurut ajaran Jawa sama ajaran Arab kan kayaknya kan beda gitu. Budaya spiritual Arab mengatakan bahwa surga itu nanti setelah mati, ketemu bidadari, disiksa dan lain sebagainya gitu. Iya. Nah, kalau Jawa gimana, Bapak? Kalau mengatakan tentang bidadari, di Arab nggak ada bidadari.
bidadari itu yang ada bidadari ya Allah Jawa bisa mengatakan bidadari. Lah surga bagi saya tidak hanya besok. Sekarang saya ada surga. Surga itu apa? Surga itu enak, kepenak itu surga. Nah kalau di dunia kita ingin surga di dunia ya jangan bodoh, jangan menjadi orang bodoh. Makanya pendidikan harus ditingkatkan. Karena apa? Orang pendidikannya rendah, berarti SDM-nya rendah. Enggak bisa. Sekarang orang bodoh itu lemah. Dibilangi, kowe nek ora gemelok cara Arab, besok ora munggah swarga. Sudah takut. Kalau kamu enggak pakai cara Arab, besok enggak munggah swarga loh. Padahal yang bilang itu sekarang sudah orang Jawa sendiri, sudah bangsanya kita, bangsa kita sendiri. Nah ini yang dogma, yang doktrin generasi Indonesia ini sekarang ini orang Indonesia dulu, orang Indonesia sendiri. Orang Arab nggak berani sekarang. Jadi orang Arab sudah berhasil berhasil ngerjain bangsa kita sampai sekarang ini loh. Coba saya tanya. Masa kalau nggak pakai cara Arab nggak bisa masuk surga? Apa surga itu miliknya orang Arab? Terus kalau mau ini nyumbang ini untuk kegiatan Arab ini dapat pahala. Pahala dari mana? Ganjaran kondi. Sedangkan yang sudah budal kaji 3 kali, 4 kali sampai 5 kali, nggak pernah beliau mendapatkan ganjaran dari Arab. Apa tiap tahun dapat sumbangan dari sana? Apa ekonominya ditanggung ke Arab? Enggak. Ini ada tetangga ini. Kaji sudah 3 kali. Nyatanya ya tani ya tetap tani. Nah, karena apa? Kita ini digepuk dengan senjata pikiran. Nah, kita takut, ditakut-takuti neraka dan diiming-iming surga. Nah, kita sudah manut karena kita kenapa kita kok nggak mau kompak mikir tentang ini. Apalagi orang kecil, wong pemerintah aja kena kok. Contohnya, loh kita ini negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila sudah diakui dunia. Bangsa yang berdasarkan Pancasila, yang berkembang kok budaya asing, bukan budaya Pancasila. Untung ini sudah turun lagi ini P5 ini. Ini sangat menguntungkan. Ini tidak hanya kebetulan, memang sudah waktunya. Kita kembali ke milik kita masing-masing. Nah.